峰是谁？凡是得左院的弟子需要可遇不可求啊！万载星辰时锻造。秦南，多多小心这个南宫城。秦南少爷在右院弟子，愿闻其详。普运11，黄龙、萧冷还有。 Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan Donghua Fearless Battle Spirit episode terbaru. Yang mana ini adalah episode yang ke-32. Bagi yang baru bergabung dan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 31 kemarin. Di minggu kemarin, Xingnan pergi ke pelelangan Istana Yibao. Pada awalnya, Xingnan dilarang masuk karena masih belum memiliki token. Pada awalnya, Xingnan itu dilarang masuk karena masih belum memiliki token. Sampai akhirnya ia pun memperlihatkan token pemberian tetuasan. Dengan token ini, Xingnan diperbolehkan memilih 3 harta karun secara gratis. Hanya saja di sana, Xingnan kembali lagi diremehkan oleh seorang pria bernama Nanggong Chen. Dia yang memiliki hubungan dengan keluarga Lin berencana untuk membalaskan dendam Lin Jixiao. Dia berjanji kalau di pelelangan ini, Xingnan tidak akan mendapatkan apapun. Walaupun Nanggong Chen ini menjadi kesayangan para tetua sekte luar, tapi Xingnan tidaklah takut kepadanya dan akan meladeninya di acara pelelangan itu. Benar saja, di sana Xingnan dan juga Nanggong Chen saling beradu mendapatkan bunga 7 warna. Namun karena Nanggong Chen menggunakan begitu banyak uang, jadi ini pun sempat menyulitkan Xingnan. Nanggong Chen dan percaya diri meremehkan Xingnan dan meminta Tetua Zhen untuk mengusirnya. Hingga pada akhirnya mereka dikejutkan dengan token yang Xingnan bawa. Dan begini maka bunga 7 warna pun dengan mudah dirinya dapatkan. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Di sini, Tetua Zhen mendekati Xingnan untuk meminta maaf atas apa yang telah ia katakan sebelumnya, sebab dirinya itu tidak tahu dengan identitas aslinya. Sebagai permintaan maafnya, bunga 7 warna itu akan dirinya berikan kepada Xingnan secara gratis. Benar, semua itu membuat orang-orang di sana penasaran sebenarnya apa latar belakang di belakang Xingnan. Nanggong Chen tentu tidak bisa menerima hal itu dan meminta Tetua Zhen untuk menjelaskan bagaimana bisa Xingnan mendapatkan hal itu secara gratis dalam satu kalimat saja. Tetua Zhen tidak bisa menjelaskan karena ini semua adalah aturan dari Istana Yibao. Ini semua pun membuat penjaga Nanggong Chen kesal. Akan tetapi ia menahan mereka berdua karena mereka harus tetap tenang. Apalagi pelelangan harta karun berikutnya akan segera dimulai. Harta kedua pun diperlihatkan yang mana ini bernama Kota Kaseledon Jiwa Es. Dan harta ini dapat membantu seseorang melakukan penerobosan dengan mudah. Pelelangan pun dimulai dan harta kedua ini diberi harga awal 10.000 pil Xiantian. 开始下一名为冰魄玉底价5,000枚。 Semua orang di sana pun mulai memberikan penawaran, tapi penawaran cukup drastis karena ada yang memberikan penawaran sampai 18.000 pil Xiantian. Sepertinya harta ini cukup berguna demi meningkatkan kemampuan dan juga popularitas mereka dalam berkultivasi. Sekali lagi, Nanggong Chen memberikan penawaran sebanyak 50.000 pil Xiantian untuk harta tersebut. Ia memberitahu Xingnan kalau kotak Kaseledon Jiwa Es ini adalah harta karun yang langka. Jadi dia menyarankan Xingnan untuk ikut bersaing dengannya. Karena Nanggong Chen sudah mengajaknya, jadi Xingnan pun tertarik. Jadi dia pun memberitahu keinginannya untuk memiliki kotak Kaseledon Jiwa Es itu. Nanggong Chen terkejut karena lagi dan lagi Xingnan mau mengambilnya secara gratis. Tidak berhenti sampai di situ saja, Nanggong Chen kembali dibuat kebingungan. Karena Tetua Zhen memberitahu kotak Kaseledon Jiwa Es ini akan dia berikan kepada Xingnan. Jadi sekarang mereka akan kembali melanjutkan pelelangan harta karun berikutnya. Semua ini sama sekali tidak dipahami oleh orang-orang di sana, termasuk juga dengan Nanggong Chen. Padahal ia sudah memberikan penawaran tinggi, tapi mengapa Xingnan lagi yang mendapatkannya? Tetua Zhen tidak mau menjelaskan dan hanya batuk manja saja. Harta ketiga pun mulai diperlihatkan, yang mana ini disebut sebagai pedang bintang. Pedang ini ditempa dari batu bintang berumur 10.000 tahun. Dengan pedang ini memotong besi layaknya seperti memotong rumput.
Mereka juga bisa menyalurkan energi spiritual kepada pedang bintang. Dan ini semua maka kekuatan pedangnya akan meningkat. Harga awal dari pedang itu adalah 10.000 pil Xiantian. Sesuai dugaan kalau harta itu mengalami kenaikan yang cepat. Nang Gongchen berjanji kalau kali ini ia tidak akan memberikan Xingnan mendapatkan hal itu. Beihang meminta Xingnan untuk berhati-hati kepada Nang Gongchen, karena ia memiliki orang-orang di belakang yang tidak bisa diremehkan. Xingnan paham dan merasa ia tidak perlu merasa khawatir, sebab dirinya itu memiliki cara sendiri untuk bisa menghadapinya. 可遇不可求啊！在星辰时锻造。秦南，多多小心这个南宫城。 Pelelangan pun terus saja berlangsung hingga mencapai puncaknya. Inilah harta yang paling dinantikan, yakni set 7 pedang jiwa. Semua orang tertarik dengan harta itu, termasuk juga dengan Xingnan. Karena ketujuh harta ini agak aneh, yang seakan-akan mereka memiliki hubungan satu sama lain. Asal mula dari ketujuh pedang itu sangatlah misterius. Bisa menyatukan ketujuh pedang ini maka sebanding dengan energi yang diperoleh. Jadi sangatlah wajar mengapa harta ini menjadi fokus utama dalam pelelangan hari ini. Bahkan sangatlah didambakan oleh para murid dalam. Harga awal dari set 7 pedang jiwa diberi nilai sebanyak 50.000 pil Xiantian. Harga ini sangatlah mahal, bahkan setiap kenaikan harga tidak boleh kurang dari 10.000 pil Xiantian. Dato' Zhang hampir lupa di sini ada Xingnan. Jadi sebelum melakukan pelelangan, ia yang bertanya kepada Xingnan apakah dia itu menginginkan senjata ini. Padahal itu membuat Nang Gongchen kesal karena bagaimana bisa Xingnan mendapatkan set 7 pedang jiwa itu secara gratis. Ia pun akan memberikan penawaran sebanyak 100.000 pil Xiantian. Tapi semua itu tidak akan menjadi miliknya. Sebab Xingnan menginginkan pedang tersebut, jadi atas permintaannya, Tetua Zhang pun memberikan harta itu kepada Xingnan. Dan begini pelelangan pun telah berakhir. Semua ini sama sekali tidak bisa dipercayai oleh Nang Gongchen, termasuk juga dan semua orang di sana. Karena Xingnan bisa mendapatkan 3 harta itu secara gratis. Beihang sendiri begitu terkesan kepada Xingnan. Sebelum mereka pergi, Nang Gongchen menahannya untuk memberitahu kalau dia diutus oleh senior Lang Fang demi bisa mendapatkan set 7 pedang jiwa. Tapi karena harta ini sudah didapatkan oleh Xingnan, mungkin setelah ia kembali pulang, Lang Fang akan mengajak Xingnan berbicara. Beihang kesal karena ia lupa kepada Lang Fang. Dia yakin kalau Nang Gongchen sengaja memancing Xingnan agar bisa mendapatkan harta yang dimau oleh Lang Fang. Berhubung Xingnan tidak tahu siapa Lang Fang, Beihang pun menjelaskan kalau halaman luar dibagi menjadi halaman kanan dan juga halaman kiri. Para murid di halaman kanan semuanya hampir menggunakan pedang. Jadi sebagai murid Zhou Yuan, mereka menggunakan pedang Xiantian. Untuk Lang Fang sendiri merupakan murid terbaik di antara para murid Zhou Yuan. Dia juga dikenal sebagai pemilik serangan yang kejam. Siapapun yang telah berani menyinggung perasaannya, entah kenapa mereka itu menjadi gila begitu saja. Dan tidak lama kemudian, orang-orang itu pun memilih untuk mengakhiri hidup mereka. 冷风是谁？凡是得左院的弟子需要。 Setelah semua itu, mereka pun pergi meninggalkan pelelangan Istana Yibao. Beihang menyadarkan Xingnan kalau para tetua Istana Yibao memberikan hormat kepadanya. Xingnan berterima kasih banyak atas lelang pada hari ini. Dia berharap mereka bisa memberitahu tentang lelang berikutnya. Hal itu pun membuat mereka terkejut karena jika Xingnan kembali datang, maka sama saja dengan merugikan mereka. Bahkan Tetua Zhang dibuat pingsan olehnya. Xingnan berpindah lagi ke halaman luar. Di perjalanan, Beihang memberitahu kalau kediaman para murid di halaman kiri dan kanan bisa dilihat dari tempat itu. Mereka juga memiliki beberapa tingkatan. Beihang lupa untuk menjelaskan kalau halaman luar memiliki beberapa peningkatan. Seperti aura halaman pertama ini 5 kali lipat dari halaman kelima, memiliki 10 kali luas dari halaman ke-10. Gaya dari halaman kiri sendiri lebih baik daripada gaya di halaman kanan. Saat ini Xingnan telah menepati peringkat kelima di antara para murid di halaman kanan. Oleh karena itu sekarang dia tinggal di halaman kelima puncak Yaoyuan. Jika peringkat Xingnan meningkat, maka tempat tinggal yang dia dapatkan juga akan berubah. Untuk Nang Gongchen sendiri tinggal di halaman pertama. Xingnan menanyakan di manakah ketiga temannya tinggal. Wang Long berada di halaman ke-8, Chu Yun berada di halaman ke-11, dan untuk Xiaolong sendiri berada di halaman ke-10. 秦南少爷在右院弟子，愿闻其详。补运11。哎，黄龙、萧冷还有。 Sesaat kemudian mereka pun sampai juga di kediaman Xingnan. Di halaman kelima itu memiliki aura yang begitu kaya.
Tapi tentu saja ini jauh berbeda jika dibandingkan dan aura halaman pertama. Baihang pun ingin pamit pergi. Xingnan berterima kasih banyak atas bantuan yang Baihang berikan pada hari ini. Baihang menjadi sangat senang karena kini hubungannya dengan Xingnan menjadi lebih dekat. Dia merasa kalau Xingnan pasti sudah tidak dendam lagi kepadanya karena dulu pernah membantu keluarga Fang. Setelah semua itu, Baihang pun pamit pergi dan meninggalkan Xingnan dengan perasaan yang begitu bahagia. Kembali kepada Xingnan yang juga sama senangnya karena telah mendapatkan begitu banyak harta dari pelelangan tadi. Ia tidaklah menduga bisa mendapatkan 3 harta langka itu secara gratis dan hanya 1 token saja. Selain itu, manfaat dari ketiga harta ini sudah dirinya ketahui. Hanya ginseng pada botol anggur ini saja yang masih belum dirinya pahami. Berdasarkan penglihatannya, ginseng itu mengandung kekuatan yang sangat hebat. Tapi Xingnan harus mencari tahu bagaimana cara untuk mengeluarkannya. Seperti halnya senjata ataupun benda langit dan bumi, Xingnan harus menggunakan darahnya agar bisa memurnikannya. Nah, seketika saja ginseng itu pun mulai mengeluarkan cahaya yang begitu menyilaukan. Bahkan saking silaunya, kita tidak sadar kalau episode pada hari ini harus bersambung dulu. 3件异宝，法力量得想办法唤醒天地灵物。Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.